maka hati itu nggak akan kenal deket tuh sama yang namanya sabar dan ikhlas. Makanya kalau gue bilang, mendingan gak usah kenal deket lah sama mereka ya. Jangan sesekali memukul pasangan. Jangan sesekali ringan tangan terhadap pasangan. Sekali memukul, sekali ringan tangan akan menimbulkan trauma. Bahkan melewati tempat tersebut saja itu bisa keinget dan rasanya sedih, takut banget. Kalau memang emosinya sedang di puncak, kalau memang sedang marah yang banget, alangkah baiknya menjauh terlebih dahulu daripada melampungkan pukulan. Secondary trauma stress itu adalah trauma sekunder yang kita nggak langsung ngalamin itu, tapi kita lebih ke melihat atau mendengar trauma itu dari orang lain yang membuat emosi negatif itu mempengaruhi diri kita. Jadi rasa stres, rasa trauma itu bisa menular ke orang-orang yang mempunyai empati yang sangat tinggi sehingga emosi dia terpengaruh oleh cerita-cerita atau oleh apa yang dia lihat. Padahal dia tidak mengalami sendiri, bukan dia korbannya, tapi karena dia dekat dengan korban trauma itu, dia mendengar cerita dari korban trauma atau orang-orang yang ada di sekelilingnya mengalami trauma, dia merasakan emosi negatif dari trauma tersebut. Dan jika kamu mengalami secondary trauma stress, segera berkonsultasi dengan para ahli seperti psikolog, psikiater, atau terapis untuk membantu kamu memulihkan diri dari gejala kesehatan mental. Kamu harus hati-hati kalau kamu punya empati yang tinggi dan emosi kamu cepat terpengaruh. Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan orang yang memiliki trauma, karena sebelum kamu bisa membantu orang lain, kamu harus memperhatikan diri kamu sendiri. Kasus pasangan ini kan, aku nggak habis pikir aja sih sama sebagian masyarakat yang justru membenarkan perilaku si pelaku dan tetap nyalahin korban dengan menganggap bahwa ya udahlah pelaku wajar kayak gitu, orang si korbannya selingkuh, idih najis. Selingkuh itu ya emang salah dalam konteks relasi hubungan, tapi kalau udah kekerasan fisik itu namanya kriminal, dan dua hal ini juga udah beda level, bos. Kalau si pelaku marah dan kecewa, yaitu respon emosi yang wajar, tapi bentuk penyerangan fisik itu adalah keputusan individu. Kenapa? Karena si pelaku tidak bisa meregulasi emosinya, tidak bisa mengontrolnya, makanya si emosinya ini tadi berubah menjadi tindakan yang agresif. Nih kalian perlu ingat ya, kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak bisa dinormalisasikan ketika kalian memiliki konflik hubungan. Kalau kita udah mulai membenarkan kekerasan dengan alasan iya korbannya juga kayak gitu sih, wah sama aja lu pada. Kan konflik bisa diselesaikan dengan cara yang lainnya selain kekerasan. Ya cara penyelesaiannya misal dengan komunikasi dua arah, atau ya memutus hubungannya, atau mengambil jarak dulu sampai kalian berdua benar-benar stabil. Jadi nggak usah pakai melukai atau melakukan penyerangan. Pemikiran dan keputusan itu adalah sesuatu yang tidak wajar dan tidak bisa dinormalisasikan. Lu ingat semua, paham? Kalian kalau mau kasihan sama pelaku silakan aja, tapi jangan nyalahin korban. Udah korban disalahin, di mana letak logikanya?